Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Risnawardani, NIM E2018-2103 dari kelas CS3. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih itu definisi inflasi. Nah, definisi inflasi sendiri itu merupakan suatu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, di mana inflasi ini terjadi dalam waktu tertentu, yang berarti tidak setiap saat terjadi pada tempat tertentu. Nah, inflasi sendiri itu mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu juga dibagi atau mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu ada inflasi merayap, di mana dikatakan inflasi merayap itu karena angka yang dihitung itu 1-10% setiap tahun. Dikatakan inflasi merayap dikarenakan inflasi ini berada di bawah 10% gitu. Nah, yang kedua itu juga ada inflasi menengah. Nah, di mana dikatakan inflasi menengah karena nilai atau angka inflasi ini berada 10-30% setiap tahun. Nah, yang ketiga itu ada inflasi tinggi. Inflasi tinggi ini dikatakan inflasi tinggi karena angkanya berada di atas 100% setiap tahun, yang kenaikannya itu bisa mencapai 30% gitu. Nah, yang kedua itu juga ada berdasarkan penyebab dari inflasi. Berdasarkan penyebab dari inflasi itu juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu demam inflasi. Nah, dikatakan demam inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang yang terlalu kuat. Nah, yang kedua ada cost inflasi, di mana inflasi ini yang ditimbulkan karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran yang agresif gitu. Yang ketiga itu berdasarkan asal dari rupiah. Berdasarkan asal dari rupiah itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inflasi yang berasal dari dalam negeri, dan yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, yang keempat itu ada sebab-sebab inflasi. Inflasi ini mempunyai sebab-sebab. Yang pertama itu inflasi permintaan. Inflasi permintaan ini dapat terjadi melalui inflasi permintaan akan barang oleh masyarakat yang begitu berlebihan. Yang kedua ada inflasi penawaran. Inflasi penawaran ini terjadi karena penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan bunga produksi. Nah, yang kelima itu ada pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu ada natural inflasi, di mana inflasi ini bersifat alami yang dikarenakan karena adanya bencana alam. Nah, yang kedua itu ada human error inflasi, di mana mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu ada korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua itu ada pajak yang berlebihan. Nah, dampak inflasi sendiri itu dampak dari inflasi dalam perspektif ekonomi. Nah, di sini dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, juga dapat menimbulkan gangguan pada fungsi pembayaran di muka dan fungsi unit perhitungan. Nah, yang kedua itu ada melemahkan semangat masyarakat dalam menabung. Yang ketiga itu mengorbankan mengorbankan investasi produktif. Yang keempat
meningkatkan kecenderungan berbelanja. Nah, di sini juga ada solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, di mana Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk menolong pertumbuhan. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal, di mana menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, akhir wakalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.